Yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga komponen dan fungsi, yang keempat peran sikap dalam pengembangan strategi pemasaran, yang keempat kepercayaan konsumen dan implikasi marginal dan kepercayaan konsumen terhadap atribut produk, dan yang terakhir adalah pentingnya atribut dan harga sebagai atribut. Pengertian sikap konsumen. Menurut Angel 2006, sikap adalah suatu mental dan saraf yang berkaitan dengan kesiapan untuk menanggapi di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan atau dinamis terhadap perilaku. Sedangkan kepercayaan konsumen, mengutip dari Women dan Mirror, kepercayaan konsumen sebagai semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sikap dan kepercayaan konsumen adalah tanggapan konsumen tentang suatu objek dengan perasaan suka ataupun tidak suka dengan memiliki pengetahuan terhadap objek tersebut, dengan kesimpulan tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Karakteristik. 1. Memiliki objek. Sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek karena objek tersebut bisa terhubung dengan berbagai konsep. Yang kedua, konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen, dan perasaan tersebut akan oleh perilakunya karena sikap memiliki konsistensi dengan pelaku. 3. Sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif merupakan sikap yang mungkin dapat menerima atau menyukai suatu hal. Yang keempat, intensitas sikap. Intensitas sikap adalah ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Yang kelima, resistensi sikap. Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang terhadap sebuah produk. Komponen dan fungsi. 1. Fungsi utilitarian. Dalam fungsi utilitarian, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu proyek karena ingin memperoleh manfaat. Yang kedua, mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial dari seseorang. Yang keempat, pengetahuan. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting pada fungsi ini. Konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal, merupakan kebutuhan konsumen. Diidentifikasi berdasarkan demografi, kelas sosial, dan gaya hidup. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh produsen untuk mengubah sikap konsumen, yaitu yang pertama, mengombinasikan beberapa fungsi strategi. Pengubahan sikap sering dilakukan dengan memaparkan beberapa fungsi sikap untuk menarik perhatian konsumen sehingga mereka terdorong untuk mengubah sikapnya. Yang kedua, mengasosiasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Berbagai kelompok atau peristiwa nasional dan internasional seringkali membuahkan sikap positif konsumen terhadap kelompok atau peristiwa tersebut. Contohnya, penyelenggaraan Piala Dunia dalam dunia sepak bola. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa internasional yang sangat terkenal dan diliput oleh semua negara di dunia. Semua pencinta sepak bola mencurahkan perhatiannya pada Piala Dunia tersebut. Ini menunjukkan bahwa konsumen yang mencintai sepak bola memiliki sikap positif terhadap terselenggaranya Piala Dunia. Peristiwa penting ini sering dimanfaatkan oleh produsen untuk membangun sikap positif terhadap produknya. Terus yang ketiga, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Konsumen seringkali memiliki dua sikap yang berlawanan terhadap suatu produk. Konsumen akan memandang suatu secara positif karena susu mengandung zat-zat dibutuhkan tubuh seperti protein, kalsium, zat besi, dan vitamin. Namun di sisi lain, konsumen juga mungkin bersikap negatif terhadap susu
karena susu dianggap mengandung banyak lemak sehingga akan menyebabkan kegemukan. Yang keempat, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Suatu produk sering kali dikenal oleh konsumen karena popularitasnya atributnya yang memiliki fungsi spesifik atau yang dikenal karena situasi pemakaian yang khas. Dan yang terakhir, mengubah kepercayaan merek. Para produsen berkewajiban untuk selalu mengingatkan konsumen bahwa produknya adalah produk yang lebih baik atau yang terbaik sehingga konsumen memiliki sikap positif yang permanen dan konsisten terhadap produk tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap atribut produk dan kepercayaan aplikasi manajerial. Kepercayaan yang kita katakan mewakili asosiasi yang konsumen bentuk di antara objek, atribut dan manfaat didasarkan atas proses pembelajaran kognitif. Seseorang membentuk 3 jenis kepercayaan, antara lain yang pertama, 1. Kepercayaan objek, atribut. Pengetahuan bahwa suatu objek memiliki atribut khusus disebut kepercayaan objek atribut. Kepercayaan objek atribut menghubungkan objek seperti seseorang, barang, atau jasa dengan atribut. 2. Kepercayaan atribut manfaat. Kepercayaan ini merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu. Yang ketiga, kepercayaan objek manfaat. Kepercayaan objek manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu akan memberikan manfaat tertentu. Kepercayaan konsumen terhadap atribut produk dan kepercayaan aplikasi manajerialnya. Kepercayaan yang mempunyai konsumen terhadap merek, korporasi, dan objek lainnya dalam lingkungan konsumen memiliki beberapa aplikasi manajerial yang penting. Pertama-tama, para manajer perlu menyadari bahwa kepercayaan konsumen terhadap atribut produk mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, manajer harus menyadari bahwa strategi promosisian, diferensiasi, dan segmentasi dapat didasarkan atas atribut sebuah merek. Studi tentang atribut dan manfaatnya diterapkan juga pada strategi segmentasi dalam pasar bisnis. Terdapat banyak kelompok kelompok konsumen yang mencari manfaat produk secara spesifik. Whoever said